Oke, selamat datang Ibu dari Dinas Kesehatan di podcastnya BPPD. Namanya Rescue ini Bu, atau Rescue Podcast. Ya, boleh kenalan dulu Bu, mungkin sebelum kita mulai, nanti biar gak tegang-tegang banget ya nih. Selamat pagi untuk semuanya. Kesehatan, nama saya Zainal Walking Lestaris dari bangsa kita. Saya berlaku subkoordinator pengelolaan layanan kesehatan penyakit menular dan menular di Dinas Kesehatan. Ya, terima kasih Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bu ya, sehat-sehat terus. Ibu dan keluarga satunya sama di Dinas. Pada kesempatan kali ini nih Bu, kita mau membahas tentang salah satu ini namanya penyakit menular atau enggak ini masuknya ini Bu? Menular. Oh, menular ya. Oke, kalau di BPBD atau di kebencanaan ini namanya bencana non alam Bu. Jadi penyebabnya di luar faktor peristiwa alam ya. Jadi hari ini kita akan membahas yang namanya demam berdarah. Nah, penyakit demam berdarah ini adalah salah satu penyakit yang musiman ya Bu, kalau bisa dibilang. Iya, biasanya pasti akan meningkat pada saat musim hujan. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kalau boleh cerita dikit deh, yang namanya penyakit demam berdarah ini penyakit yang seperti apa? Untuk demam berdarah dengue ini penyebabnya ini adalah virus dengue ya. Penyebabnya virus dengue, di mana virus dengue ini ada 4 serotype, ada serotype 1 sampai dengan serotype ke-4, Pak. Tapi yang paling sering ini adalah serotype dengue 1, 2, dan 3. Nah, untuk penularannya ini adalah biasanya ditularkan melalui vektor nyamuk, gigitan nyamuk Aedes aegypti ya. Kalau Aedes aegypti itu sebenarnya nyamuknya yang belang-belang putih hitam. Oh, dan ukuran badannya gimana tuh Bu? Ada ukurannya nggak sih Bu? Kalau ukurannya kayak nyamuk itu. Soalnya gini loh Bu, kan saya cerita ya Bu ya, rumah saya itu kan banyak kebunnya nih ya. Iya. Nah, itu kan banyak juga nyamuknya. Nah, itu beda. Ini tuh kan ukurannya hampir sama nih Bu. Dari badannya. Badannya Kalau Aedes aegypti itu pasti ada belang-belang putih. belang. Pasti ya itu ya. Iya. Belang putih. Tapi kalau yang biasa yang bisa penyebar virus DPD ini itu bukan hitam, biasa dia ada coklat kayak gitu. Nah, terus tadi kan dibuka kira-kira serotype 1, 2, dan 3 sampai 4 ya kan. Nah, itu yang membedakan itu apa sih Bu? Bedanya 1 itu apa, 2 apa? Kalau itu dari hasil penelitian ya, yang jelas virus yang ada di Indonesia itu kita klasifikasikan dari serotype 1 ke pas. Jadi kita nggak usah mikir lah itu masuk serotype berapa kayak gitu, nggak usah mikir. Yang penting kalau memang kita ada gejala-gejala dari itu segera diobati. Oh, itu berarti istilahnya ini tanda-tandanya sama persis 1, 2, 3, 4, 3 sama. Oh, sama apa tuh Bu tanda-tandanya? Ya, kalau untuk demam berdarah ini yang pasti adalah demam. Oke, demam ya. Demam ya. Ini bisa panas 10 hari. Kemudian dari ini yang menjadi skat itu kan DBD, ADD, ayak ya. Jadi dia panas, Naik turun gitu. Iya, dia panas, tiba-tiba berarti dia hari ketiga, hari keempat bisa turun. Lah, ada orang yang nggak aware kalau itu DBD, sudah sembuh. Padahal itu adalah masa-masa kritis. Oh, justru kalau istilahnya turun panasnya itu malah itu masa-masa kritis. di mana Iya. tuh virusnya masuk. Virusnya Sudah virusnya sudah bekerja gitu ya. Pada masa-masa kritis tubuh bisa berhasil melawan atau tidak. Jadi, nanti pada hari ke-5 dan ke-6 itu dia akan jadi aneh lagi. Ya Bu itu. Kemudian ada juga tanda-tanda perdana penyuluhan yaitu ini purpura atau perdana vitas, ini semi atau perdarahan deteksi, atau bisa juga timbul kintik-kintik merah ya. Oh ya, biasanya jadi tanda-tanda itu ya. Kadang sekarang itu udah nggak muncul, binti-binti merahnya itu kadang nggak muncul. Jadi banyak itu.
Kemudian kalau dari uji tornis buat positif, ada sebagai tanda pencerahan dengan ya. Kemudian biasanya juga diikuti dengan pemeriksaan ini asli hepatomegali dari kemudian trombositopenis atau trombositnya juga paling adalah kemudian ada juga peningkatan health risk. Ada juga gejala yang lain, misalnya ada nyeri otot, kelenjar, lemas, mual, dia diare, jangan yang paling berat mungkin aja tidur restriction. Jadi kalau kita lihat di kota Madinah dari tahun itu ada 144 ya, masa sih kalau ingat saya 100 ke atas lah. Dan itu kebanyakan itu diderita oleh anak-anak. Jadi umur 7 sampai 12 tahun. Bahkan kalau kita lihat di tahun ini pun per 24 Februari juga sebanyak 29 kasus itu banyak diderita anak-anak. Nah, kenapa kok banyak yang menderita ini justru anak-anak? Ya karena anak-anak ini kan secara ini ya sih ya, daya tahannya paling dibanding orang dewasa ya. Kalau kita yang dewasa ini mungkin lebih kuat ya, lebih batok ya banyak. Jadi memang terbanyak yang memang gejalanya karena dan itu kemudian langsung disusul anak usia 13 sampai 15 tahun. Jadi masih pada usia anak SD, SMP, SMP paling banyak ya Bu ya. Dan ini kan kalau saling suntik sampai digigit yang bekerja kan apa saya tertariknya gitu kan Bu. Ya itu ada nggak yang masa inkubasinya nggak sih Bu? Iya, jadi kalau masa inkubasi itu antara 4 sampai 7 hari. Jadi masa inkubasi itu adalah masa di mana virus itu masuk ke dalam kita sampai dengan dan itu yang masa-masa yang kritis tadi ya yang Ibu jelasin itu. Iya, kalau mulai sakit tapi berarti mulai dia timbul. Kalau masa inkubasi itu misalnya kita digigit ya. Nah, kita digigit tuh nggak langsung sakit. Oh gitu. Iya, bisa 4 sampai 7 hari baru kita timbul. Nah, baru timbul gejala itu. Demam, obat. Jadi ada jedanya ya, udah digigit sampai ke benar-benar sakit. Jadi kalau jadi tergantung daya tahan tubuhnya nggak? Iya, daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuhnya dia mampu melawan, bisa jadi nggak akan kelihatan sementara itu parah. Tapi kalau daya tahan dia selalu maru, mungkin kita atau apa bisa jadi mau lebih kalau kita dan virus itu tadi tinggi ya. Iya. Itu apakah hanya menyebabkan demam berdarah aja atau bisa menyebabkan penyakit lain sih Bu? Oh, sebenarnya hanya demam berdarah aja. Cuman untuk demam berdarah ini ada beberapa istilah kalau di kesehatan di kedokteran itu kita mengenal ada demam kemudian demam berdarah kemudian sindrom shock dengue dan yang terakhir di sekali tanpa ikut. Jadi saya baru tahu loh, saya tahu itu waktu di DBD kalau ada orang sakit apa kena DBD dan ternyata ada banyak ya Bu ya. Iya, jadi teman kita istilahnya ini adalah kelas yang jadi yang paling parah itu ya atau yang jadi yang pertama mungkin kita bahas ini demam dengue atau dengue diwaris. Ini adalah penderita dengan gejala demam tinggi mendadak, kemudian ada nyeri kepala berat, nyeri di belakang bola mata, nyeri otot, pulang sendi, mual, muntah, timbul ruam. Nah, ini biasanya di hasil labnya ditemukan leukopenia dan kadang-kadang terjadi trombositopenia. Dan biasanya kalau jadi trombositnya biasanya masih di atas. Tapi ini masih ada potensi tidak sampai parah berarti? Iya, seperti itu. Berarti klasifikasinya ini penyakitnya masih rendah gitu ya? Iya.
Kemudian kalau yang kedua ini adalah demam berdarah dingin. Kalau berdasarkan WHO ini dari ada 2 kriteria ya, kriteria klinis ini yang kita demam tinggi mendadak pada tampaknya dosisnya sempurna sehingga harus menerus 2 sampai 2 hari. Kemudian pada memiliki respiratif rendahnya. Kemudian ada penyakit saluran hati. Kalau dari kriteria laboratoris ini ada trombositopenia dan memang konsentrasi. Jadi trombositnya biasanya di bawah 100. Kemudian ada peningkatan hematokrit doser. Berarti ini sudah mulai parah ya Bu ya? Biasanya sudah mulai lemes lah semuanya gitu ya. Meskipun yang demam dingin tadi juga sudah mulai, cuman masih ada kemungkinan untuk bisa sembuh dengan cepat. Kemudian kalau ini juga dari hasil ATM-nya ini menunjukkan hasil yang kalau parah ini biasanya sindrom shock ya. Ini biasanya penderitanya sama klasifikasi DBD tadi, cuman disertai adanya gejala-gejala. Dan rata-rata biasanya kadang ada yang sering kita jumpai ini adalah dari masyarakat sebetulnya harus sering ditemui pihaknya. Karena itu sudah parah baru mungkin nganggapnya penyakit depan biasa signifikan paracetamol dan dan ternyata harus angkat DBD. Kalau tersangka atau tersangka jadi masih belum jelas panas mas, tapi biasanya dari dokter masih diinginkan sakit faktor testing sebagai kas. Kalau di Kota Madiun sendiri Bu, yang sering Ibu temuin itu masuk yang golongan yang 1, 2, 3, 4 itu yang mana nih? Yang paling sering adalah DD dan DBD. DD dan DBD, berarti cuman ya ada beberapa yang jadi waktu masuk sudah shock itu sudah ada. Nah itu tuh Bu, gimana caranya membuat masyarakat itu sadar bahwa ini keluarganya ini masuknya DB loh, bukan panas biasa. Nah itu gimana caranya dari dinas kesehatan untuk mengedukasi itu tadi mungkin yang awal ya untuk pertolongan pertama penderita DBD pada masyarakat karena memang pada awal perjalanan DBD ini gejala dan sananya ya memang ada panas juga panas terus lemas, sebenarnya kan penyakit normal ya Bu ya. Ya itu masyarakat ini atau keluarga setidaknya diharapkan waspada jika terdapat gejala atau tanda yang mungkin merupakan awal penularan dari diri. Persoalan kelama yang disebutkan dengan pertama diraksani. Kemudian dia beri antivirotik atau obat antiviral yang paling baik adalah yang mengandung jangan kenapa tuh bedanya karena ini tadi kan kalau DBD dia bicara ada bisa kalau yang jadi gitu ya, kerjanya lebih kecil gitu. Jadi lebih tinggi dari lebih jadi 3 kali tablet atau sebenarnya dengan dasar pada keadaan juga dan kualitas minum yang banyak Persis percaya banget ya. Soalnya kan kalau yang berada di masyarakat harinya ya betul. Kalau panas ini kok harus pakai dingin pakai es gitu. Itu salah dong. Kenapa tuh Bu? Kan budaya nanti kalau panas ketemu dingin jadinya dingin. Yang betul adalah kompres dengan hangat. Oh gitu. Jadi biar panasnya mungkin biar suhunya seimbang gitu ya Bu ya. Iya. Itu kalau dingin nanti malah ini ya. Jadi yang benar adalah kompres dengan air hangat, kemudian minum yang banyak ya. Jangan sampai dehidrasi. Boleh minum kapas saja yang penting. Oh gitu. Jangan sampai yang dia malas. Berarti nggak ada pantangan apapun ya? Nggak ada. Yang dia suka apa ya udah berikan aja. Cuman usahakan kalau yang minum susu itu tidak kenapa tuh? Kalau semua takut ini kalau ada darah dengan apa kita nggak bisa sebagai masyarakat umum kita nggak bisa bedain yang dimuntahkan itu atau darah
Jadi untuk mempermudah identifikasi ya. Iya betul kan, demam berdarah ini kan banyak sama perjalanan berdarah. Seperti takut ya, dipikirnya ini sebenarnya itu darah, tapi dipikirnya susu. Jadi untuk sementara waktu menghindari susu coklat ya. Iya. Kemudian apabila terjadi kejang, ini biasanya sudah terdapat jangan sampai tidak akan sedikit masukkan mulut, kemudian organ kandungan ya, tidak memberikan apapun lewat mulut selama dan apabila tandanya ini sudah semakin parah, segera bawa ke poin yang terakhir tadi itu, tidak memasukkan apapun ke dalam mulut ketika kejang. Sedangkan kalau kita lihat di masyarakat, kalau orang kejang Ibu kan pernah melihat mungkin kan ya, kalau ada kejang dimasukin sendok, pokoknya apapun katanya biar tidak menggigit. Iya lidah, memang usahakan memang lidahnya nggak tergigit ya, cuman ya hanya itu. Maksudnya tidak memberikan apapun itu, jangan berikan makanan. Makanan. Ya. Kalau lebih spesifiknya makanan atau minum. Jadi kalau untuk alat biar pencegah karena lidah itu boleh lah ya. Dan ini kan kalau kita lihat dan kita mendengarkan dari penjelasan itu kan kayaknya demam berdarah ini agak mengerikan gitu ya. Terus biar kita nggak ketemu sama nyamuknya ini, karena nyamuknya ini tinggalnya di mana sih Bu, kalau boleh tahu nih? Biar tidak datang. Adanya kan ya di lingkungan kita sendiri. Maksudnya lingkungan seperti apa? Lingkungan masyarakat sirat ya. Jadi kalau tempat perimbakan nyamuk yang ideologi ini yang paling mereka sebenarnya itu adalah di penampungan air yang tidak berhubungan langsung dengan kaki. Termasuk di sini adalah TPA untuk sehari-hari, baik itu kepentingan sehari-hari maupun MPA alat. Jadi misalnya yang sering kelewat ya, prioritasnya kelewat itu pot bunga bawahnya. Yang tempat penampungan air ya. Tataan itu kadang tidak banyak dengan tempat jentiknya benar. Kemudian dia belakang kulkas kan ada tempat penampungan. Itu juga sering kelewat dari kita gitu, sering kelewat nggak karena di depan siapa tahu di sektor ternyata. Kemudian juga ada air dahan kan bawah gitu katanya ya, namanya sisa-sisa netet. Karena kalau nggak dibuang juga bisa timbul dan juga yang paling ya ini adalah kalau seringkali sederhana kita itu adalah dalam botol atau gelas dengan suap bekas di semak. Iya. Biasanya kalau bisa ada acara selamatan atau apa, minum buang. Nggak dibuang di tempat sampah, tapi di tempat-tempat yang ternyata habis itu terus turut hujan, yang makin jadi tuh masa betul dia si nyamuk itu. Jadi kalau nyamuk ini ada beberapa fase dasar, mulai dari dia telur, kemudian menjadi jentik, kepompong, dan jadi nyamuk. Untuk fase bertelur ini kurang lebih sekitar hari. Kemudian jentik ini sekitar 6-8 hari. Dari telur menjadi dewasa ini kurang lebih 9-10 hari. Tapi penelitian terbaru sekitar sehari ini mulai dari telur sampai dia butuh food ini luas. Jadi yang paling efektif untuk melakukan pencegahan penyakit demam berdarah itu adalah menggunakan pemberantasan saraf nyamuk. Jadi kita cegah jangan sampai ada jentik nyamuk di masukkan ke cara pencegahan ini. Itu gimana cara pencegahannya yang kita bisa lakukan secara mandiri kalau nunggu tim fogging datang itu kan harus ada jadwalnya ya. Itu harus berserah dulu ke Dinkes. Jadi untuk pemberantasan nyamuk penular DBD ini memang kita juga melakukan fogging fokus ya, yaitu dengan efektivitas
Yang perlu diperhatikan di sini adalah fogging ini hanya membunuh nyamuk di luar. Oh, justru itu Iwan. Iya. Jadi si fogging ini hanya membunuh nyamuk di luar. Jentik nyamuk tidak akan mati karena COVID. Jadi tetap untuk memberantas jentik nyamuk itu tetap kita haruskan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M. Apa aja tuh, Mbak? Ayo ya. Apa ya? Mungkin biar lebih jelasnya dijelaskan sama Bu Vita kali ya. Kalau nanti saya takut salah. Jadi kita menutup tempat penambangan air supaya nggak dihinggapi oleh jentik nyamuk, supaya dia nggak bertelur. Kemudian juga menguras tempat penambangan air. Kalau kita uras, jangan lupa kita harus Tapi itu di sela-sela ya, karena biasanya ada telur nyamuk itu biasanya dia nempelnya di dinding. Oh, justru di titik. Di dinding keliling gitu. Jadi kalau kita kuras dan hanya sekedar mengosongkan air, terus besok jadi isi lagi. Udah pokoknya bersih ya kan. Kotornya nggak ada, udah bersih lagi sih. Jadi harus disikat dindingnya ini sikat supaya apa? Supaya kalau ada jenis atau ini bisa ikut. Kemudian juga kita melakukan mengubur barang-barang bekas ya, yang sudah nggak dipakai atau mau didaur ulang atau dikumpulkan ke bank sampah, kan banyak orang yang lebih cuan ya Bu ya, ke bank sampah. Kemudian yang dia was di sini ya, ini bisa jadi kita pakai pasar ganja di gigit aja gitu. Nyamuk Aedes aegypti ini biasanya menggigit pada pagi dan sore. Kebanyakan kemana tidur. Jadi ciri khas nyamuk Aedes aegypti itu memang dia menggigitnya pagi dan sore. Itu ada jamnya nggak Bu? Kurang lebih jam 6 sampai jam 9. Itu untuk pagi, kalau sore kita satu topik kemudian juga kita bisa pakai anti nyamuk. Oh ya, banyak nyamuk ya, semprot apa terserah, yang penting seperti itu. Nggak boleh nyebut enak ya. Tapi tidak di endorse. Kemudian juga kita pakai tanaman nyamuk ini pokoknya lavender, serai gitu. Jadi mungkin ini ya, serai kita ambil serai itu ya, kita rajang dia khas itu kita diletakkan di pojok atau baunya dia bisa berarti bau nada itu dan kita tingginya nih kan tidak nggak mungkin juga loh ya. Selesai dulu. Kemudian juga bisa pakai ikan steering misalnya ikan cupang, ikan kepala timah, ikan yang biasanya makan jeruk. Kemudian juga bisa dengan vaksinasi atau menamburkan bubuk habata pada tempat penampungan air. Tapi kalau kita dia gampang kurang kayak bak air mandi atau apa gitu. Berarti itu kalau untuk penyiraman abadi sudah berapa kali itu? Biasanya akan itu bisa diulang 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iya, jadi manfaatnya untuk abas itu bisa bermanfaat. Nanti. Jadi kalau saya bisa lihat itu nyamuk itu hidupnya nggak lama yang tapi penyakit cepat sekali juga. Kalau masalah nyamuk itu dia punya kemampuan jarak terbang kurang lebih sampai 100 meter. Ya jadi memang harus dilakukan PSS untuk suatu lingkungan gitu ya, Bang. Cara rentak. Jadi kalau misalnya rumah kita bisa, tapi rumah tetangga ada ya jorok ya pada matiknya. Ya. Nah ini kan bisa terbang nyamuknya. Ya. Berarti kalau satu bersih semuanya tuh harus bersih ya Bu? Iya, supaya bebas dari sendiri nyamuk memang harus lingkungan itu harus kontes. Jadi tidak hanya di rumah, tapi di lingkungan sekitar harus bersih. Nah, terbayar.
Ya, soalnya kalau kita lihat itu kan sempat ada yang sampai meninggal dunia ya Bu, yang kasus yang tahun kemarin satu orang. Tahun ini pun Tahun itu situ itu kata kan sama nggak salah. Tantangan bisa. jadi memang lebih membahayakan untuk anak-anak ya Bu ya sebenarnya penyakit ini karena kan daya tahan tubuh anak-anak belum terlalu kuat ya anaknya. Kalau kita misal mau melakukan fogging nih Bu untuk masyarakat sih apa bisa dengan misalnya kapan fogging kan teman-teman dari BPBD nih ini lapornya ke Dinkes dulu atau ke BPBD dulu nih. Jadi untuk fogging ini ada aturan, tidak sembarang kasus sembarang tempat ini menjadi karena yang ditangkap ini kan obatnya harus dipelajari. Dan sebenarnya tadi yang sudah saya jelaskan bahwa pencegahan yang baik itu fokus hanya membunuh Dia dewasa. kalau sudah difokus itu masyarakatnya nggak melakukan TSN nyamuknya tetap ada di sana. Ya itu tapi kalau di masyarakat pikirnya ya Bu ya ini nggak tahu kalau saya jadi masyarakat umum kalau wis di fogging ya wis aman gitu loh Dalam pikiran yang salah. yang kayak gitu. Kalau udah di fogging aku udah biar apalah ya. Padahal kan jaringan gitu ya itu dari Ya. tetap harus melakukan PSN itu jadi kunci utamanya PSN ya Bu ya. iya. Jadi kalau misalnya memang ada beberapa ya dalam masyarakat memang ada penanda itu yang pertama tanpa memberatkan ya seperti penyemprotan kalau ada terus ini tentang pemberantasan diri ini memang ada laporan pada KDBB dulu baik dari laporan biasanya kalau ada ini gas itu pasti saya akan ada mau kalian nanti jawab tinggal tetapkan kita komunikasi benar nggak sepakai ini Kena DB. Baik kadang dari masyarakat kok DB tapi ternyata kan kita konfirmasi rumah sakit siapa ternyata infeksi hari apa gitu. Jadi bukan jadi kita tetap di dinas kesehatan. Jadi setiap kasus yang masuk kalau itu dari laporan di tahun luas bener enggak DPD siapa tahu nanti jadi rumah sakit hanya lupa atau kita belum paham. Kemudian setelah ada itu maka akan dirapikan ke penyelidikan yang tidak mengurusi mulai oleh jadi dia akan melakukan ke PE ini di rumah kamu dan 20 rumah di sekitar kita kasus di lingkungan ini. Kemudian pada waktu dilakukan PE itu dia akan mencari apakah ada penderita ZTD atau ada 3 orang karena sebab infeksi apakah melakukan jenjang kurang lebih paling nggak ada 5 teman dari positif kalau memenuhi barang harap bisa Itu mengajukan lurahnya ya atau dari puskesmas ya dari hasil di psikologi yang tadi dia menerima pas itu puskesmas akan berlaporan apakah daerah terus memenuhi kriteria dia melakukan hoki atau pas terus dilakukan pemberatan untuk kegiatan di atas itu harus ada berapa laporan Bu atau satu laporan kejadian atau satu kasus aja sudah cukup untuk dilakukan survei. Satu kasus ini sudah dilakukan. Jadi kita kalau melihat ini kita melakukan itu berdasarkan skill PE-nya dari kakak memenuhi syarat tadi ya ditemukan kesembuhan yang dijarang atau ada 3 orang yang merasa panas karena sebabnya sendiri dan ada yang mengalami intake itu berarti. Nah, topografinya sendiri apakah cukup dilakukan 1 kali atau harus 2 kali? Iya. Yang benar adalah kita lakukan 2 kali total dengan harapan pada waktu kita melakukan interval yang pertama itu kan bukan hanya mau tadi kan membunuh nyamuk dewasa yang pada waktu melakukan interval itu harapannya mungkin tadi masih ada jenis-jenis nyamuk yang
tumbuh jadi nyamuk dewasa. Tapi bijinya itu ya yang disemprot. Nah, itu pada waktu itu fobia itu juga tapi ya tetap PSN harus sembuh. Nah itu jaraknya dari fogging pertama sampai ke kedua Itu biasanya 1 minggu. itu hari minggu 7 hari. Ya, sesuai dengan siklusnya yang tadi bahwa dia dari telur sampai dewasa sekitar 7 sampai. Dan cairannya juga tetap sama ya Bu ya, maksudnya obatnya sama. Sasarannya kemana aja Bu? Ya radius sekitar 200 meter dari Klokat kayak gitu berarti ya? Iya. Jadi harusnya memang ada kalanya di hari ya. Sebenarnya kalau coping itu yang benar adalah cuman ada kalanya masyarakat sebenarnya aktif tapi rumahnya nggak benar. Soalnya iya. Kalau ini saya juga pernah kena fogging itu kan repot nutupin spray dan segala macam Yang memang seperti itu. Ya itu. Tapi memang harusnya ya Bu ya, kondisinya memang harus Seperti itu harus masuk di dalam rumah. Soalnya kan ya sekarang tutup pintunya ditutup rapat, udah ke depan aja. Padahal nggak tahu kalau mungkin Di belakang di dalam jauh lagi tahu ya Bu ya. Takutnya di belakang gitu nyamuknya nggak mati kan bisa. Iya, nah itu yang harus dirubah di mindsetnya masyarakat ya. Iya. Kalau memang ada kejadian dan ada permohonan untuk fogging, biasanya dibuka rumahnya. Terbuka lebar-lebar nanti biasanya setelah teman-temannya melakukan perawatan itu akan supaya kabut di hari sini. Jadi kalau kita lihat datanya yang paling banyak ini di Kecamatan Mangu. Kalau kita lihat di data terakhir dari 3 kecamatan ini, kecamatan paling banyak ini Kecamatan Mangu. Kayaknya hampir merata deh. Iya, cuman agak lebih unggul lah, Jadi yang kita Pak justru yang khawatir itu apa? Tahun kemarin atas DBD man berapa sih nggak Pak dari sampai Desember Desember. Tapi tahun itu sudah kebut 89 baru awal ya, ini masih ada banyak. Aduh. Nah itu kenapa Bu? Kalau dari sudut pandang Ibu kok ada peningkatan yang cukup signifikan nih? Memang kalau DBD ini memang kadang ada siklus 3 tahunan ya. Jadi memang biasanya kayaknya tahun ini lagi melonjak ya. Terus di sisi tidak hanya di Kota Pidosap, seluruh Indonesia ini sama ya. Ya, tapi ini kayaknya masih ada yang aman nih, kayak Pangongangan, Kuncen. Nah ini apa yang membuat wilayah itu bisa kita ambil contoh ini Kuncen. Dari Kuncen ini dan masih belum ada masyarakatnya asik gitu. Oke, kalau kita jadi tadi memang fluktuatif ya Bu ya, jadi nggak semua wilayah itu ya jadi masjid kelurahan yang lain belum ada yang batas masa saja sampai akhir tahun semoga tidak ada lagi ya Bu ya. Ini adalah kelurahan dan pangan dan Lambang. Oke, nah jadi kalau kita lihat datanya kan memang mengerikan, tapi dari Dinas Kesehatan sendiri ada nggak sih Bu langkah-langkah mitigasinya sama pencegahannya biar kejadian ini bisa berkurang selain istilahnya menggalakkan PSN tadi sama fogging? Tentunya karena untuk DBD jadi kalau nggak dari kesehatan jasing dan sendiri harus ada peran aktif dari karena tentunya nggak mungkin dong dinas kesehatan masa disuruh bersihkan rumah sakit banyak ya Bu, meskipun ini termasuk kota kecil ya Bu ya. Banyak tapi tetap tanggung jawab bahwa untuk pembersihan dan kesehatan tingkat itu program satu rumah spesifik kami dari teman-teman benar dengan harapan ada keluarga ini yang bertanggung jawab dan cara yang mungkin rumahnya itu apa Bu kalau gue tahu kesan cuma ada dulu pemantau sebang mana jadi siapa dia biasanya ditunjuk tuh menjadi coba bisa ada kader mancing tiap RT itu ada
ya. Jadi yang diajar sama PCB itu yang berhias untuk istilahnya menggiatkan lagi kegiatan escape. Ya tentunya kalau kegiatan ya di masing rumah harusnya memang punya satu juru pemantau jentik yang memantau bangunannya di rumahnya masing-masing. Tanya ibu-ibu tuh. Iya, katanya Ibu-ibu sekalian PKK ya sekalian. Jadi jumantik tadi nih, kan jumantik paling itu. tidak ciptakan rasa bangga pada diri kita sendiri bahwa rumah kita bebas dari jentiknya. Ya, selain itu Bu, selain jumantik tadi apalagi tuh Bu? Ada lagi ya Bu? Iya, contohnya seperti ini. Kita melakukan podcast ini ya, terima kasih pada BBD. Sama-sama Bu, ini gantian dong Bu. Kapan nih BBBD diundang ke podcast saya di Inkas ya nih? Oh ya, nanti saya sampaikan. Ya, Bu. Jadi melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti ini ya Bu ya, dan apakah sekolah-sekolah juga Iya, di sekolah juga kita juga ada juru kelas untuk juga paling tidak berkala kalau untuk kita kegiatan ya tapi sampai di creativity in on private sales. Kemudian juga kita memandang bahkan banyak kita siswa kita buat tidak tentang sebagai warga kuas ini di bahasa bahan surat edaran dan non kota dan sesuatu di seperti sudah dengan kesehatan karena saya itu tadi mesin kita yang ada yang sendiri jangan aku untuk membentuk perlu pakai strategi dari grup elemen dari Mariana Nazar Several Jadi yang penting, yang paling perlu digarisbawahi bahwa untuk menanggulangi demam berdarah itu rumahnya paling tidak harus bersih, bebas dari jentiknya. bersih. Kalau ada genangan air dikit buang. Lebih baik dibuang atau diapakan ini Bu? Tergantung genangannya kayak gimana dulu. Jadi paling tidak harus dibersihkan dan bebaskan yang namanya genangan air gitu ya Bu ya. Dan kalau mau batetan jual bebas gak sih? Enggak. Jadi kalau misalnya masyarakat ataupun instansi membutuhkan hambatan bisa menghubungi populasi kasus terkait sesuai dan lain sebagainya. Misalnya BBBD ini Bino terus sebelah sebelah. Oh itu ya, itu gratis atau kita harus bayar? Gratis ya Bu ya. Dan itu ada takarannya nggak sih Bu? Biasanya sekitar jiwasraya 2 lok itu 100 kisah cerita Dan tempatan yang dan itu aku untuk 3 bulan. Jadi jangan lupa minta ke puskesmas. bisa minta juga terhadap kalau dengan masyarakat minta kadernya. biar kadernya latihan gratis. Oh gitu. Oke. Jadi biar gak puskesmasnya rame minta abate ya Bu ya. Nanti semuanya datang bingung nanti pilihan masnya. Nah, untuk sejauh ini kalau dari puskesmas yang ada di Kota Banjir itu apakah ada program mereka seperti ini? Kan Dinkes itu ada program secara umumnya, ya kan Bu? Nah apakah di puskesmas itu ada inovasinya gitu Bu? Nanti kalau itu harusnya ngundang puskesmas ya kan Gitu. Oh nggak pernah kalau gitu nggak ini ya Bu ya? Nggak koordinasi ya Bu? Ya ada, cuman kan mereka biasanya di sini planet kemudian penggalan lurah kerat jadi karena tahun yang sedih dan Jadi banyak cara yang dilakukan oleh dinas kesehatan ya kan untuk membantu masyarakat memerangi bahasanya. Soalnya kan orang ini kalau sekali terjangkit dengan nyamuk enggak kecil tapi sangat mematikan loh Bu ini ya kan. nyamuknya Kecil loh, nggak ada jempol nggak ada, tapi sekali gigit dampaknya itu sangat luar biasa. Jadi kita bilangnya perang ya. Jadi sama kayak kejadian COVID kemarin ya Bu ya, ini hampir sama. Dan setiap tahun apakah tidak ada target dari dinas kesehatan untuk terus mengurangi demam berdarah ini? Iya, kalau target tidak ada kan jadi gitu ya.
di PP ini tempat pengembangan kesehatan kita nggak bisa perluaran asaran dan pencap ya. Kita membantu nggak terbikin ini nggak. Nah karena biasa dia lakukan ini kan susah kembali juga sudah Ya, kalau habituasi memang itu harus penuh disiplin ya Bu ya. Dan pendekatannya tuh harus to soalnya kadang kan kalau orang nggak benar-benar kenal itu nggak pernah udah dengar ya kan Bu, kayak ngomong apa sih gitu. Terusnya nih Pak Camat, Pak Lurah nih yang harus memberikan tunjangan nih. Oh iya betul, Pak Camat sama Pak Lurah ini dia kan tokoh-tokoh masyarakat. Iya betul Bu, kayak Pak Ustadznya juga mungkin ya tokoh-tokoh agama gitu kan pasti langsung didengar sama masyarakat gitu. Nah untuk yang terakhir nih Bu, ini kan sudah banyak nih informasi yang Ibu sampaikan untuk para pendengar. Untuk masyarakat juga, bagaimana sih caranya membentengi diri agar tidak terkena demam berdarah, dan apa ya istilahnya itu, kalau ada anggota keluarga yang terkena itu segera ditangani loh Bu. Jangan sampai terlambat. Iya. Untuk masyarakat Kota Madiun ya, yuk kita bareng-bareng mencegah dari memberantas dengan PCBD, karena memang kami yang ada di pemerintah ini tidak akan mampu tanpa ada partisipasi aktif dari fasilitas. Yuk kita lakukan pemberantasan sarang nyamuk dan 3M plus stop menguras das mengubur atau ramah. Ciptakan lingkungan yang aman, nyaman, bebas dari sering nyamuk. Buat bangga bahwa lingkungan kita ini bebas dari terjadi nyamuk tanpa harus mungkin itu. Kemudian juga kenali tanda-tanda dari gejala DBD. Waspadai apabila ada anggota keluarga kita yang panas. Segera lakukan beri obat penurun panas. Jangan lupa makanan sehat seperti masuk. Jangan lupa tuh makanannya ya, hati sempurna, jangan maunya yang enak-enak aja tapi lupa sama kandungan gizinya ya kan Bu. Iya. Oke. Terima kasih nih Bu Vita untuk informasinya banyak banget dan membantu sekali loh ini untuk terima kasih, saya juga bentengi diri. Jadi semoga nanti di Kota Madiun tidak bertambah untuk jumlah penderitanya, dan meskipun was-was ya, tapi kita berdoa aja semoga tidak melonjak naik. Iya, harapan kita apalagi setelah ini puasa ya. Iya, itu biasanya kalau puasa udah lemas, dan orang lemas dikira DP nanti. Baik, terima kasih Bu Vita atas kedatangannya. Semoga ilmu yang sudah panjenengan berikan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan terutama bagi teman-teman di luar sana ya, yang keluarganya ada yang tiba-tiba panas. Nah itu patut dicurigai. Setelah mendengar podcast ini mungkin bisa langsung dikasih obat paracetamol, jangan yang ada ibuprofennya ya Bu ya. Oke. Cukup sekian podcast kita hari ini. Semoga yang kita berikan bisa menjadi manfaat buat kita semua. Salam tangguh, salam kemanusiaan, dan sampai jumpa. Terima kasih.